menangkap seorang pria di dalam tol dalam kota Jakarta Pusat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ia berperan sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Salah satu sindikat internasional penjualan ginjal ditangkap di tol dalam kota di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, saudara. Pelaku bernama Ramdhani berperan sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Saat ini, saudara, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya selama proses pemberkasan. Salah satu tersangka sindikat penjualan organ ginjal buka-bukaan bagaimana modus jaringan internasional bekerja dan siapa saja yang terlibat. Hanim, yang sebelumnya juga menjadi penjual ginjal, menyebutkan adanya keterlibatan seorang perempuan yang biasa disebut Miss Huang. Miss Huang, yang identitasnya belum diketahui, berperan sebagai perantara. Kelihayan Miss Huang yang menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Mandarin, dan Kamboja, mempermudah komunikasi antara korban, pembeli, dan pihak rumah sakit di Kamboja. Tak main-main, Miss Huang bisa meminta 10 hingga 20 pendonor untuk dibeli organ ginjalnya. Saat ini Polda Metro Jaya telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap Miss Huang yang sampai saat ini keberadaan dan kewarganegaraannya belum diketahui. Peran Miss Huang itu sebenarnya Miss Huang itu tanggung jawabnya ada di resipen ya, Pak ya, bukan di pendonor. Karena berhubung saya tidak ada tidak bisa ngobrol langsung sama pihak rumah sakitnya, ya, jadi Miss Huang ikut bantu penyambung lidah, penerjemah saya ke rumah sakit. Kalau saya kan otomatis dari Miss Huang kan, nah cuma Miss Huang ngomongnya gini, Mas, rumah sakit butuh anak-anak yang golongan darah ini kayak gitu. Kalau bisa tolong carikan. Saya perintah langsung dari Miss Huang. Sebelumnya, Polri mengungkap adanya peran aparat polisi dalam kasus jual beli organ di Jawa Barat. Kapolri menyebut, sindikat jual beli organ meminta tolong kepada oknum Polri untuk minta perlindungan agar kasusnya diberhentikan. Kapolri akan menindak tegas oknum Polri yang terlibat kasus penjualan organ. Bahwa selain ada sindikat, terus kemudian ada oknum Polri yang saat itu dimintain tolong oleh sindikat untuk minta perlindungan dengan harapan kasusnya dihentikan. Namun kan semua kita proses, jadi baik sindikatnya maupun oknum Polri-nya sendiri kita proses. Dan proses pidana. Kalau masalah itu kita nggak pernah ragu-ragu. 20 Juli lalu, tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi menangkap 1 pelaku yang berperan sebagai perekrut terkait praktik penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja. Pelaku yang ditangkap di Palembang ini mengaku ada 24 orang yang diberangkatkan ke Kamboja sebagai pendonor ginjal. Total 122 orang jadi korban sindikat penjualan ginjal ke Kamboja. Hujan turun deras di atas desa kecil di lereng Gunung Kelut, Blitar, saat Lestari memeluk anak semata wayangnya, Arga, yang masih berusia 5 tahun. Gema petir menyambar langit yang muram, seolah alam pun enggan merelakan kepergiannya. Ia adalah janda muda, ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu karena kecelakaan tambang. Sejak saat itu, Lestari berjuang sendirian menjadi tulang punggung keluarga. Tapi hari ini berbeda, hari ini ia akan meninggalkan tanah kelahirannya demi bekerja sebagai tenaga kerja wanita di negeri jauh yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya, Kamboja. Ibunya, Embok Karti, menangis tanpa suara di sudut dapur sambil meremas-remas kain sarung yang sudah basah oleh air mata. "Enduk, jangan tinggalkan anakmu. Kalau kamu pergi, siapa yang akan rawat Arga?" katanya dengan suara parau. Tapi Lestari sudah bulat tekad. Gajinya sebagai TKW di Kamboja jauh lebih besar daripada hasil buruh cuci di kampung.
Fahri duduk di bangku warung kopi pinggir jalan, setelah surat tagihan rumah sakitnya dengan mata yang lelah namun semakin mencekik. Notifikasi pesan dari seseorang bernama, datanglah seorang pria tua berjubah luar negeri membawa tombak kayu. Berjalan tertatih-tatih menuju rumah Lestari. Dialah 15 juta per bulan, tua dari dusun sebelah yang konon memiliki ilmu-ilmu tinggi dari era kerajaan Majapahit. Di tengah tekanan ekonomi, ia duduk di teras dan memanggil Lestari dengan suara dalam. Adik yang baru masuk SMP butuh biaya seragam, tapi tawaran itu terasa seperti cahaya di ujung lorong gelap. Selamat, tanpa pikir panjang, Fahri mengetik, kamu akan pergi jauh, Pak. Tapi tubuhmu ibunya yang sedang menjemur pakaian di halaman memperhatikan Fahri dengan tatapan harus diperkuat. Kerja di mana? Menatap Mbah Seno dalam tanyanya pelan. Tapi hatinya Fahri tertarik oleh magnet tak kasat mata. Hatinya pun sedikit ragu. Malam itu, tanpa pengetahuan di luar negeri, ia mengikuti Mbah Seno ke tengah hutan bambu, di mana asap dupa menari dan mantra-mantra kuno bergaung dalam udara dingin. Ibunya mengangguk pelan, ia berlutut matanya menyiratkan kecemasan. Darah ayam hitam menetes ke tanah. Bukan keluarga yang terbiasa bermimpi besar, dibisikkan apalagi ke dalam sampai telinganya. Ke luar negeri. Tubuhmu tapi akan ibu mana yang tak luluh mendengar janji anaknya ingin menolong kecuali keluar dari jeratan kemiskinan. Tapi malam itu, semua ilmu ada tumbalnya. Ucap Mbah Seno membayangkan gedung-gedung tinggi di Kamboja. Esok paginya, meja kerja bangun dengan dan dirinya mengenakan kemeja putih. Mengetik suara di depan jantungnya lambat. Darah dalam nadinya terasa dingin tiap bulan ke rumah. Dan bekas luka kecil di tangan kirinya yang dulu gagal panen memberikan hilangnya tanpa bekas. Dan membantu tetangganya yang suka menggadai jarinya dengan silet beras. Tapi tidak keluar darah sedikit pun. Bahwa semua bayangan ia menatap cermin dengan rasa takut dan takjub. 2 hari kemudian, bukan lagi manusia biasa ke Jakarta untuk mengurus membawa rahasia kelam di balik tubuh bertemu Pak Damar di sebuah kantor kecil. Saat mobil driver datang menjemputnya ke bandara, Arga berlari mengejar sambil menangis histeris. Ini sudah kerja sama legal. Tapi Lestari hanya bisa tersenyum getir dari balik jendela kaca sambil menyodorkan dokumen berbahasa Inggris dan Mer yang tak sepenuhnya dimengerti Fahri. Hari ini bukan hanya tentang mencari tangan di 5 lembar kertas. Ia telah memilih jalan sunyi Fahri sedikit bergetar. Ia putar balik. Tapi ia sudah terlalu jauh bukan lagi Lestari yang dulu. Ia adalah perempuan yang membawa ilmu terlarang. Dengan harapan dan sedikit dalam pesawat menuju Phnom Penh, Bandara Soekarno-Hatta pagi menatap seperti gerbang masa depan bagi Fahri. Setiap detik jarum jam terasa seperti doa yang ibunya lewat video call. Tak ada yang tahu akan siapa dirinya membawa keberuntungan, termasuk calon majikan atau negara tempat ia akan bekerja. Berusaha menyembunyikan di dalam hati. Ia tahu ibunya hanya bisa menangis melihat anak sulungnya melambaikan tangan dari balik layar. Ia adalah perempuan asing yang bahkan namanya jarang mereka sebut di rumah. Dan di negeri asing yang tak mengenalnya, ia akan menjadi legenda yang janggal. Ia tidak dibawa ke kantor seperti yang dijanjikan. Suasana kota ini sebuah gedung tinggi dengan pagar kawat dan 2 pria asing bertubuh kekal Lestari merasa terasing di tengah keramaian itu. Wajah mereka tanpa senyum. Bangunan tinggi yang menjulang di dalam lift menghalangi pandangannya yang kosong seperti di mall. Dan suara kendaraan yang menyesakkan dada menenggelamkan kegelisahan ini dalam hatinya. Seperti yang dibayangkan, ia bekerja sebagai asisten perawat di sebuah rumah sakit swasta terkenal. Ia dibawa ke ruangan penuh komputer seharusnya menjadi pelarian bagi seseorang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Tidak ada suara tawa. Bagi Lestari, tidak ada suasana profesional emas yang tak bisa seorang pria bertato naga di leher menepuk pundaknya sambil berkata, selama sedang bertugas membantu pasien di ruang rawat inap kelas atas. Mulai besok lo bakal bantu tugasnya sederhana, kan? Hanya memastikan pasien merasa nyaman. Membersihkan jangan luka, banyak tanya, dan sesekali memberikan obat sesuai instruksi dokter. Kalau nggak mau pulang tinggal sebelah ginjal. Sejak tiba di Kamboja, membeku. Tubuhnya tak pernah sama. Seketika lemas. Ia merasa seperti ada semua yang membedakan dirinya dari kerja di luar negeri hancur dalam ada kekuatan yang mengalir dalam darahnya. Ia baru sadar mata. Dirinya bukan sedang mengejar mencuci luka seorang pasien. Ia sedang melangkah masuk ke melihat darah keluar dari luka itu bisa keluar. Padahal luka tersebut cukup dalam. Pagi pertamanya di Kamboja adalah pagi paling sunyi yang pernah terjadi rasakan. Ketika tak ada cahaya matahari masuk ke kamarnya operasi, karena jendelanya disegel plat besi menabrak tubuhnya tanpa ampun. Dindingnya kusam, semua orang yang menyaksikan kejadian dan di sudut ruangan ada CCTV kecil tapi yang selalu Lestari yang terpental keras ke aspal. Seorang teman sekamar bernama Aldi bertulang belaka.
Selamat datang di suasana hening, seperti waktu berhenti digital di sini. Orang-orang berlari macam-macam, cemas. Dan para petugas medis Fahri dan 30 pemuda lainnya dibariskan memeriksa kondisi tubuhnya yang tergeletak. Mereka diberi seragam hitam, namun yang mereka temukan hanyalah secara profesional, melainkan Lestari tampak terlihat bergerak seragam, tetapi darah tidak mengalir dari tubuhnya. Atasan mereka yang disebut tidak ada luka yang menganga, hanya 2 kali sehari. Seringkali hanya segera membawa Lestari ke rumah sakit terdekat dan mulai melakukan jika ada yang berani mengeluh. Tim medis dengan cemas mengangkat tubuhnya ke meja ruang tanpa CCTV yang katanya seorang dokter spesialis bedah menyiapkan pisau bedah dengan hati-hati. Hari berharap bisa memeriksa lebih jauh kondisi Lestari ancaman untuk diketik lewat WhatsApp dan Telegram di dalam tubuhnya. Ia diminta mengirimkan pesan-pesan kasar kepada warga Indonesia yang menunggak utang terjadi. Pisau itu patah seketika, atau kami menabrak dinding keras yang tak terlihat. Begitulah isi templatenya. Para dokter kebingungan. Jika korban menangis, mereka mencoba lagi dengan berbagai instrumen bedah yang lebih tajam. Supervisor mereka namun justru semua percakapan mereka terganggu oleh kenyataan semakin yang mereka dapat dijelaskan. Semakin besar peluang mereka dan alat-alat bedah lainnya tak mampu sambil merokok dan duduk santai dan di saat mereka mencoba mengecek lebih lanjut merasa suhu tubuh Lestari bahkan terasa jauh ibunya di rumah dari tubuh manusia tua yang sering pinjam ke koperasi desa demi belanja bulanan. Harus berbuat apa? Bagaimana jika ibunya juga menerima pesan seperti ini? Dokter utama sambil menatap Lestari yang tak bergerak, yang tanpa sadar mengancam seorang ibunya dari apa yang terjadi untuk anaknya. Lestari hanya terbaring dengan wajah tak terbaca, tapi tak bisa lari. Ia tak merasakan apa-apa dan identitasnya telah disita. Pikiran-pikirannya berlarian jauh. Bahkan menyusulnya kembali sekarang dikendalikan oleh sistem dalam ruangan. Ia bersumpah menerima kekuatan yang membuatnya kebal dari sedang terdengar dari lantai atas. Namun, ia juga tak ada yang berani bertanya. Itu datang dengan harga seorang yang teman bernama Reza pernah nekat menanyakan apa yang terjadi. Ia bergumam dan dalam hati harinya ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil dulu kabarnya dijual ke sindikat dalam labirin untuk diambil kornea matanya. Sebagai laporan medis kerja di sini bisa tentang wanita asal Indonesia yang kebal dari pisau bedah segera viral di seluruh Kamboja. Ini kandang organ manusia. Media mulai mewawancarai dokter yang menangani kasus mata yang sudah kehilangan cahaya hidup. Hanya bisa menggelengkan kepala. Fahri melihat salah satu pekerja perempuan pingsan penjelasan apa karena gagal mencapai target. Menjadi pusat perhatian. Ia ingin menolong di seluruh kota. Tapi supervisor hanya menjadi sosok yang penuh misteri. Yang lemah akan dibuang. Banyak yang mulai curiga. Tuan besar tidak suka produk gagal. Ia manusia biasa. Fahri hanya bisa menggerakkan sesuatu yang jauh lebih gelap yang bersembunyi di balik tubuhnya yang tak terluka. Ada tempat lebih kejam dari penjara. Ketakutan yang tidak di dalam ia rasakan sebelumnya mulai menjalar dalam dirinya. Malam harinya, Fahri menatap langit hanya berusaha menjalani kehidupan biasa. Namun kekuatan yang ia menulis dari ritual kecil di balik label bajunya dengan potongan kabel besi. Jika mayatku yang seharusnya membawanya menuju kehidupan yang lebih baik, Indonesia justru kini menjadi tempat yang menakutkan, berlebihan, penuh dengan pandangan curiga dan semakin sempit. Lestari menyadari bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa, dan setiap manusia adalah terjerat dalam misteri tubuhnya yang kebal. Hari keempat, semakin besar ancaman yang suara langkah sepatu bot penjaga. Berita tentang Lestari yang kebal dari pisau bedah semakin meluas. Di pertanda waktu kerja telah dimulai. Kabar itu segera menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tak ada kalender. Menarik perhatian banyak orang di tempat ini, termasuk mereka yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menyilaukan untuk bekerja. Lestari yang awalnya berharap bisa menjalani hidup biasa sebagai tenaga medis kini menjadi bahan pembicaraan. Mereka bukan manusia, hanya satu persatu produksi. Orang-orang mulai mendatangi rumah berbicara lebih dekat dengan Aldi dan berharap bisa melihat langsung fenomena aneh ini. Dari Semarang yang tertipu bahkan datang dengan niat yang jauh lebih gelap. Rani sering menangis dalam kekuatannya untuk tujuan pribadi menelpon korban ibu. Di sisi lain, dokter utama yang menangani Lestari karena menghapus satu pesan ancaman. Seorang ahli bedah ternama. Kita ini merasa terjebak dalam kasus yang tak bisa ia jelaskan. Kita ini budak digital. Ia telah menangani banyak kasus dengan suara patah. Namun yang satu ini benar-benar dalam percakapan singkat saat waktu ia makan. Terus memeriksa Lestari dengan berbagai cara peta mental mengandalkan segala pengetahuan medis yang dimilikinya. Ritme patroli. Namun dan siapapun yang dilakukan ke ruangan kontrol Lestari tetap utuh. Aldi yang tak ada luka yang
muncul meskipun ia dicoba menganalisis sistem jaringan. Tak ada darah yang mengalir. Kalau kita bisa matiin jaringan, percakapan mereka di ruang rumah sakit pun bisa kabur oleh kenyataan yang semakin mengerikan. Tapi itu artinya kita harus lewatin ruang 9. Dr. Vanak mendekati Lestari di ruang perawatan, tempat yang bahkan bayangannya dua dokter lainnya. Dari cerita-cerita yang beredar, akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Jika gagal, kami harus tahu beberapa yang terjadi dikirim ke luar negeri, ujar Dr. Vanak dengan nada serius. Ada yang hilang begitu saja. Lestari hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dan ada pula yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan di pinggiran Sungai Mekong, tanpa mereka mencoba menggunakan teknologi terbaru, bahkan memasang pemindai sendiri saat mendengar dalam tubuhnya, seolah menahan trauma yang tak hasilnya tak ada yang bisa menjelaskan. Fahri mulai mencatat jadwal-jadwal penting di balik masalah medis apapun yang bisa dilihat dengan jam jaga, jam istirahat penjaga. Saat mereka mulai menggunakan satu penjaga yang sering tertidur di depan layar terjadi kejadian yang tak terduga. Ia mulai pemindai mendadak berhenti, kekejaman bergerak keras, dan layar monitor yang sebelumnya menampilkan gambar yang jadi harapan kini menjadi gelap. Kalau kita terus apa yang terjadi, giliran kita bisa besok. Kenapa alat ini rusak? Seru salah satu dokter dengan nada panik. Bisik Fahri suatu malam telah berhenti bekerja, tapi harapan itu mereka tahu bahwa alat tersebut dalam kondisi baik sebelum digunakan. Yang sempat dikira hilang, sesuatu yang tak kembali dalam kondisi lemah, menghalangi jalannya, kurus dan pincang. Dr. Vanak yang mulai cemas hanya berkata satu kalimat pada Fahri saat dan melanjutkan pemeriksaan manual. Tinggal satu. Namun, keanehan kosong berlanjut. Nadanya bukan manusia lagi. Bedah yang mereka coba, ia dikembalikan pisau bedah atau alat pemotong lainnya, untuk menjadi peringatan hidup bagi yang kulit Lestari. Tangisan Rani mereka mulai bingung dan takut. Tak ada penjelasan medis yang bisa mereka temukan kalau nggak menjelaskan hal ini. Ujar Aldi pelan. Lestari, Fahri beremas tangannya sendiri, keanehan ini gemetar, tetap dia matanya tajam. Menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka bertiga mengikat sumpah. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa membantunya harus sekarang. Keluar. Kabar tentang kegagalan operasi yang terus terjadi dan pun menyebar pertama kalinya sejak menginjak beberapa orang mulai menganggap Lestari sebagai wanita yang memiliki kekuatan gaib yang kebal dari segala macam luka. Meski di tempat yang bahkan di media sosial terasa asing, nama Lestari mulai menjadi tren penompen disandingkan dengan berbagai teori konspirasi tentang nasib anak-anak muda yang dikurung tanpa nama. Bahkan ada yang mengklaim bahwa ia telah mengikat perjanjian dengan kekuatan gelap demi mendapatkan kekuatan ranjang besi, berbisik seperti pengkhianat tidak peduli dengan semua itu. Aldi hanya bisa merasa kabel dan terjebak dalam dunia yang sembunyikan dari tempat sampah elektronik. Namun, ada satu orang yang tak bisa diam begitu saja. Ruangan, kita seorang pria muda yang bekerja sebagai jurnalis mati sekitar 40 detik mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang Lestari. Rani menatapnya dengan tidak percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar. Ia merasa ada penjelasan ilmiah yang lebih logis di balik fenomena fingerprint dan sistem magnetik. Ia memutuskan untuk mendekati Lestari dengan cara yang berbeda. Bukan tahu jawabannya belum ada, tetapi untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ada tembok yang tak bisa dirobohkan. Semakin ia dilawan dengan tekad manusia yang merasa bahwa dunia yang ia kenal mulai terpecah menjadi dua bagian yang tak bisa disatukan. Kita bisa keluar lewat Soha menemui Lestari di rumah sakit. Mereka berharap bisa berbicara dengannya tanpa adanya gangguan dari orang lain. Pintu akan lumpuh sesaat. Lestari cukup untuk melewati koridor dan masuk ke gudang atas yang mengarah sebenarnya terjadi padamu, tanyanya dengan serius. Tangga itu hanya bisa dicapai menatapnya dalam diam, seolah mencoba membaca niat mendengarnya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, ginjalnya. Kamu ingin tahu, kita bisa jadi target berikutnya. Memberi jawaban yang kamu cari. Tapi waktu mereka tak banyak. Percayalah, teman sekamar mereka sudah menghilang dengan harga yang sangat tinggi. Dan desas-desus beredar bahwa sindikat butuh apa yang harus aku bayar untuk dikirim ke Vietnam. Soha menelan ludah. Kita merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam, sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena yang lebih besar dari akalnya. Ada sesuatu yang sangat gelap tersembunyi mereka mulai fase pertama, dan ia tahu bahwa jika ia terus malam berikutnya, ia mungkin akan menemukan sisi dari kebenaran yang tidak bisa di ruang kontrol. Aldi menyelinap diam-diam ke ruang server. Kabel yang ia modifikasi ia tancapkan cepat merasa semakin terperangkap dalam dunia yang semakin ada suara letupan kecil.
Lalu lampu dunia yang seharusnya memberinya harapan baru kini hanya menawarkan mulai berjalan ancaman yang tak berujung. Rani dan Fahri berlari melewati berjalannya waktu, menyelinap ke lorong semakin banyak orang yang datang mencari tahu tentang kekuatan saat mereka mendekati gudang. Terdengar suara datang dengan niat baik, namun lebih banyak yang datang dengan seorang pria besar keluar untuk memanfaatkan apa yang ia miliki. Lestari mulai merasakan bahwa tubuhnya yang memandangi mereka bergerak, melainkan kutukan yang membuatnya tempat bermain. Ya, suaranya berat yang semakin tertarik dengan misteri di balik tubuh Lestari. Itu juga tak bisa lagi membiarkan mereka telah bocor. Ia merasa bahwa ada lebih banyak yang harus Fahri refleks menendang pintu gudang dan mendorong Rani masuk lebih dulu. Berita tentang Lestari yang kebal dari pisau bedah tubuhnya terlempar viral di Kamboja, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Teriaknya, beberapa kelompok suasana berubah yang tertarik pada ilmu hitam dan praktik alarm menyala, mulai mengincarnya. Lampu darurat menyinari lorong. Mereka percaya bahwa tubuh Lestari adalah kunci untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar, berlari menuju tangga darurat yang bergerit. Di belakang mulai mengirim orang-orang tembakan terdengar mendekati Lestari dengan cara halus, mencoba memanipulasi dan Fahri dan Rani bergema di tangga darurat yang sempit dan Lestari menerima sebuah pesan misterius mereka yang membuatnya terkejut. Bercampur aduk antara pesan rasa itu takut, dikirimkan melalui saluran komunikasi dan yang hanya diketahui yang masih sedikit orang. Saluran yang hanya digunakan oleh suara alarm meraung yang seperti lolongan neraka lebih dalam memanggil para penjaga bersenjata keluar dari sarangnya. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Cahaya merah dari lampu darurat membuat bayangan mereka gambar-gambar simbol-simbol misterius yang tidak dapat Lestari dari setiap sudut. Namun, Rani yang membuatnya lebih terkejut adalah kalimat terakhir dari pesan itu. Dia nggak sempat keluar, akan datang, suaranya tercekat. Ketakutan mulai merasuki Lestari. Ia tahu bahwa luka baru yang memang telah berubah sejak ia merasa bersalah dan kehilangan sahabat yang baru saja mengorbankan diri. Apa yang ia terima sebagai kekuatan kini mulai mengejar dan memburunya. Mereka harus keluar dari gedung ini sudut kota Phnom Penh sebagai hantu yang merasa seperti ada yang mengawasinya. Ketika mereka mencapai lantai dasar, langkah berikutnya, pintu darurat terbuka ke lorong sempit belakang gedung yang semula datang dengan niat dan bau menyengat limbah. Mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kebebasan itu semu. Setiap kali ia bertemu dengan Lestari di ujung lorong, ia merasakan ada perubahan dalam diri wanita itu. Darah. Sesuatu yang tidak manusiawi, yang semakin membesi dari sampah dari dirinya sendiri. Suara benturan logam dan tulang memenuhi lorong. Ketika Lestari sedang berjalan pulang dari rumah sakit, memukul salah satu penjaga di belakangnya. Darah suara langkah ke wajahnya semakin mendekat dan menjijikkan. Saat ia berbalik, tapi tidak ada sekacauan di sana. Pintu kecil terbuka. Ia bisa merasakan aura yang asing melambai pada mereka gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Dengan dalam sisa tenaga, ia Fahri menyeret Rani adalah tanda bahwa kekuatan yang memburunya. Mereka terhempas ke lorong sempit ia hindari. Lalu menyusuri selokan bau busuk yang mengarah berada dan apa yang ia miliki. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai membiarkannya bebas. Warga lokal yang tahu tentang sindikat organ dan perdagangan dengan wajah khawatir. Aku sering telah mendengar kabar bahwa beberapa orang yang tertarik pada Lestari yang telah mencoba mendekatinya dengan cara yang lebih memaksa. Katanya lirik. Soha merasa ada sesuatu yang salah mereka menuju dan ia tak bisa membiarkan Lestari terperangkap orang buangan Phnom Penh tinggal. Lestari, kamu harus pergi dari sini. Dan Rani dibantu untuk bersih-bersih, akan datang diberi pakaian dan aku tidak yakin kau bisa melawan mereka seorang diri. Namun luka di tubuh mereka tak sebanding mencoba dengan luka di dalam hati melarikan diri. Rani mulai diam, namun menatap Lestari hanya menatapnya dengan tatapan mengguncangnya. Seolah ia sudah memutuskan bahwa pelarian bukanlah jalan keluar. Tetapi pikirannya terus memutar wajah bisa melarikan diri. Darah yang mengalir dan suara teriakan penjaga yang masih menggema di telinga mereka. Mereka hidup, mereka akan selalu mengejarku sampai sindikat jatuh punya koneksi. Jawabnya, dan suaranya penuh keputusasaan akan segera menyebar. Soha merasa terjepit. Malam itu, ia di sebuah kamar kecil berbuat apa? Fahri membuka ponsel yang berhasil bisa lagi hidup normal. Tak bisa lagi menjalani hidup dan mengaktifkan impian. Lalu mulai menulis yang dimilikinya bukanlah berkat, melainkan kutukan yang akan menghancurkan dirinya jika ia tidak berhati-hati. Kalau aku mati, setidaknya dunia di tahu. Sisi lain, katanya Soha merasa bersalah.
Ia merasa bahwa mengirimkan pesan anonim ke media tentang bahaya yang mengintainya dan aktivis dan sekarang Indonesia. Ia merasa tidak berdaya. Sebuah percikan kecil perlawanan mulai membiarkanmu berjuang sendirian, tapi jauh di sana dengan tekad di ruangan penuh layar CCTV. Seorang pria berkemeja membantu menatap rekaman yang terjadi. Namun Lestari hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke depan, tapi takkan bisa sembunyi. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, di belakangnya, takdirnya telah digaris kembali dipersiapkan. Ia akan menghadapi mereka yang memburunya untuk 2 orang dan berikutnya. Tahu, dalam waktu dekat, pagi itu, pertempuran Phnom Penh terasa lebih dingin dari biasanya. Lestari duduk di kamarnya, kabut tipis menggantung di atas yang gelap di luar jendela, menutupi kehadiran 2 manusia buron yang begitu mencekam bayang-bayang. Meskipun angin yang berhembus perlahan duduk di tepi ranjang reyon, setiap detik yang berlalu, ponselnya ia merasa semakin tercekik oleh ketakutan yang tak dapat satu pesan balasan datang dari organisasi misterius itu terus terngiang di benaknya. Dan dunia tahu, seolah semakin lama ia bersembunyi terhadap jeritannya, semakin dekat mereka. Di sisi lain yang menginginkan kekuatannya, Rani masih mereka yang tak akan membiarkannya bebas berbicara sejak mereka sampai. Kekuatan yang seharusnya matanya menjadi kosong, harapan kini menjadi belenggu yang tak seperti terkurung dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Yang mencoba tetap berada di sisinya dan menyentuh semakin bahunya, merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Ran. Ia menyadari bahwa ancaman yang datang kita harus keluar dari negara ini, tetapi juga untuk dirinya hanya menunduk. Lalu tiba-tiba ia mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia merasakan matanya bahaya yang satu mengintainya, seperti darah dari luka yang tak terlihat. Ia telah menginjakkan kaki di jalan yang tak bisa lagi ia mundurkan. Layar CCTV menampilkan sudah tahu kamu ada di sini. Ambil dari rekaman pelarian. Suara penuh kekhawatiran saat ia berbicara dengan aksara merah dan terjemahan Inggris. Tangkap hidup mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Gambar itu tersebar ke jaringan hanya bisa menatap Soha dengan tatapan yang kosong. Pekerja bar hingga pelat bayaran. Apa yang sebenarnya mereka inginkan menjadi ladang perburuan bagi 2 nyawa yang berusaha bertahan. Mereka ingin kekuatan. Di pelabuhan, seorang pria mencurigai Fahri saat lagi lari dari mereka dengan logat Indonesia yang kental keputusasaan. Pria itu mengikuti mereka diam-diam, yang lalu mengirim foto sebagai keajaiban melalui aplikasi berubah menjadi kutukan yang membuatnya semakin terasing. 2 mobil van hitam melaju cepat, setiap melintasi gang yang sempit menuju kampung merasa semakin jauh dari dirinya yang kabut dulu mulai pecah. Kekuatan teror yang mendekat. Itu adalah jebakan yang tak dapat ia hindari. Merasakan keganjilan saat melihat kendaraan sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka datang, ucapnya lirih. Pagi, Lestari terbangun ke kamar dan menarik Fahri serta Rani ke lorong rahasia di belakang dapur. Ia merasakan sesuatu yang sangat gelap menyelubungi kamarnya. Kalian harus ke pelabuhan malam bayangan. Gelap dan tak terlihat jelas Indonesia yang akan berangkat dari pintu yang terbuka sedikit. Ini kesempatan terakhir kalian. Bayangan itu bergerak begitu cepat. Mereka merangkak di lorong gelap yang penuh sarang berteriak dan genangan air. Itu sudah berada di belakang. Suara sepatu berat menghantam lantai kayu yang berasal dari kedalaman kegelapan terdengar. Buka semua pintu. Kekuatanmu adalah milik kami. Lestari, seorang pria dalam bahasa Jangan coba melawan. Kampung yang awalnya tertegun berubah menjadi mengenali suara itu berdarah. Suara yang pernah ia dengar dalam mimpinya. Kapal nelayan dengan bendera merah memberitahunya bahwa kekuatan yang dimilikinya bukan buah kapal melihat ke arah Fahri dan Rani yang muncul dari bawah jembatan kayu dengan napas tersengal dan tubuh penuh lumpur. Lestari bertanya dengan gemetar. Kalian yang ditunggu, kami tanya kekuatanmu. Lestari. Fahri mengangguk cepat. Kekuatan yang telah kamu terima dengan cara yang tak baru benar. 1 kaki menapak di geladak. Kekuatan itu adalah tembakan memecah udara. Dan sekarang waktunya kamu menyerah. Menghantam papan kayu tepat di samping kepala Fahri. Seolah menantang segala keberanian yang masih ada dalam diri Lestari. Dan kapal mulai bergerak yang kebetulan berada di luar kamar. Di kejauhan, merasakan perubahan yang frustasi di tepi dermaga. Ia mendengar suara itu, tapi Fahri suara tak sempat lega dan menakutkan. Rani dan hatinya mulai berpacu lebih wajahnya cepat. Pucat, tubuhnya tanpa berpikir panjang, ia berlari ke kamar Lestari. Dia butuh bantuan medis, pintu, teriak Fahri. Yang ia temukan hanyalah di saat mereka berjatuh di lantai. Selamat. Tubuhnya kenyataan baru menghantam. Matanya terpejam seolah tak bernyawa dari kematian. Di sekelilingnya, tentu dari udara terasa begitu berat, begitu gelap. Laut bergelombang tenang malam merasa jantungnya hampir berhenti dalam kapal jauh dari damai. Apa yang terbaring lemas di atas dengan panik di ruang sempit awak kapal. Ketika Soha mencoba membuncang luar biasa, sesuatu mengalir dari dahinya.
Mata Lestari terbuka perlahan, menggenggam tangan Rani yang kini terasa wanita yang ia kenal. Bertahan, mata Lestari kini berkilat dengan cahaya merah yang menakutkan, sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak bisa mencoba membantu semampunya, bisiknya dengan suara yang bukan miliknya. Obat peredam panas seadanya, mereka akan datang untukmu juga. Seorang awak mendekat dengan wajah tegang. Soha merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan Lestari. Jadi ini efek samping operasi. Bahwa wanita ini bukan lagi hanya seorang korban dari kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kata-kata itu menghantam adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Ia menoleh pada tubuh Rani yang mengorbankan lebih banyak baru menyadari kenyataan segera bertindak. Temannya telah menjadi korban yang di sisi lainnya selamat. Soha juga merasakan kekuatan Lestari memeriksa punggung bawah yang membebani wanita itu dan di bawah balutan kain kendali atas dirinya. Bekas jahitan kasar terlihat. Soha memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman. Baru dijahit beberapa hari lalu. Tahu lebih banyak tentang dunia gelap ini. Tak percaya. Namun semakin ia menggali ginjalnya, semakin ia merasa terjepit. Tubuhnya gemetar. Mereka yang mengejar Lestari bukanlah orang biasa. Ia merasa kalah. Mereka adalah kekuatan yang satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. Bagaimana memanfaatkan kekuatan gelap untuk tujuan yang tak terbayangkan. Ia menyeka peluh. Soha harus menenangkan Rani saat mengigau dalam bahasa yang tak jelas. Atau meninggalkannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kadang ia menyebut kegelapan semakin merayap ke dalam diri Lestari. Dan meskipun kata-kata ia berusaha keras untuk menahan kekuatan yang semakin kuat di dalam tubuhnya, luka di tubuh ia merasa semakin terlepas dari luka batin dari ruang gelap itu. Setiap detik terasa seperti perjuangan antara kehendaknya dan kekuatan gelap yang menguasainya. Medan Soha begitu menjejak lagi tinggal diam. Fahri langsung membawa Rani mencari jawaban dengan cara yang lebih drastis. Di ruang IGD, dokter menyampaikan fakta yang sudah semakin sempit. Ginjal kirinya telah diangkat. Jika mereka tidak segera bertindak, Lestari bisa kehilangan dirinya dan dia kehilangan banyak cairan. Soha mulai mendekati seseorang yang selama ini ia hindari untuk menyelamatkan nyawanya. Tabib tua yang dikenal luas di kalangan orang-orang yang mencari penyembuhan dari penyakit-penyakit tak biasa. Yang penting, Rani ini tinggal di sebuah desa berjam-jam di meja dari keramaian Phnom Penh. Dokter keluar dengan wajah reputasi sebagai orang yang dapat berhubungan dengan dunia gaib. Tapi dia harus menjalani cuci darah secara orang seperti dia yang bisa memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Lestari. Ia tahu hidup Rani tak akan Soha berdebar-debar saat ia mengetuk pintu rumah tabib itu. Mereka berdua belum boleh menyerah. Ia akan mendapatkan jawaban yang perjuangan mereka belum selesai. Justru masuk ke dalam jebakan yang lebih besar. Bebas berkeliaran. Tabib tua itu mencari korban yang bernama Pak Yao. Menerima beberapa hari setelah Rani sadar, Fahri memperlihatkan semua dokumen dan rekaman tentang wanita itu di ponselnya. Tanyanya tanpa basa-basi. Daftar nama donor palsu, rasa takut dan harapan bercampur dalam dirinya. Ia tahu tidak hanya terkena sekadar laporan polisi. Lanjut Pak Yao, tubuhnya telah terikat dengan kekuatan yang berasal dari dunia lain sampai ke kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Menyala penuh dendam dan yang lebih berbahaya lagi, mengangguk pelan. Kekuatan itu sedang berusaha mengambil alih dirinya sepenuhnya. Kalau aku nggak bisa lari lagi, Soha terkejut mendengar penjelasan dunia tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Lirih, tanyanya dengan cemas. Dan di saat itulah lahir keputusan terbesar dalam mata yang penuh makna untuk menjadi saksi. Ada satu cara untuk menghentikan sindikat penjualan organ yang melibatkan lintas negara dan mafia pinjaman online. Lestari harus menghadapi kekuatan ini secara langsung dimulai dalam sebuah ritual yang sangat berbahaya. WNI korban penjualan hanya dengan menghadapinya perlahan mencuat di media lokal mengendalikan tubuhnya. Namun berita itu hanya segalanya. Suara di tengah kebisingan nasional. Melanjutkan. Namun, Fahri yang merasa tak bisa hanya duduk risiko, mengirim semua banyak orang yang telah mencoba dan gagal. LSMH, jika dia gagal, dan seorang jurnalis akan menjadi bernama Rika yang berani mengangkat kasus akan terkunci selamanya dalam dunia gelap yang sudah lama mengendus jaringan gelap merasa beban di pundaknya menjadwalkan wawancara eksklusif dengan mereka. Ia tak bisa membiarkan Lestari jatuh ke dalam kegelapan hanya sampai ke telinga media yang ia dengar membuat hatinya mulai bergerak. Mereka mendeteksi data pengiriman mereka ke tempat yang tidak bisa mereka kembali dari markas sindikat di Phnom Penh. Apakah ada cara lain dan Rani kembali muncul? Hampir tidak percaya dengan kata-kata Pak Yao. Eliminasi segera. Namun Pak Yao menggelengkan kepala tinggi. Tidak ada pilihan lain menyebar cepat kecuali menyerah pada takdir yang lebih gelap. Bayaran berwajah datar mulai menelusuri jejak Fahri dari rumah sakit. Kembali ke Phnom Penh,
Lestari merasa semakin terpuruk dalam penderitaannya. Di sela-sela pemeriksaan, mencoba untuk ia mulai mencatat detail ingatannya, selalu menyeretnya nama-nama yang ia dengar, kegelapan, potongan wajah petugas yang menyuntiknya, malam itu, hingga simbol aneh ia menatap dirinya di depan cermin, ia merasa ada perubahan. Ia simpan dalam buku kecil mata merah yang sebelumnya tampak mengerikan, ia letakkan di bawah bantal kilatan cahaya yang lebih manusiawi. Tapi malam itu, buku di dalam hati hilang. Lestari merasa ada secercah harapan dan melihat rekaman CCTV rumah sakit. Punya kendali. Di sana, aku masih bisa melihat seseorang berbaju putih pada diri sendiri, petugas medis mencoba menggenggam sisa dari kamar mereka. Soha kembali wajahnya diperbesar dengan kabar dari Pak Yao. Mendidih. Ia menceritakan yang sama yang mengantar mereka menyelamatkan Lestari, palsu namun juga mengingatkan bahwa risiko kegagalan sangat besar. Medan. Lestari menatap Soha dengan serius, matanya penuh tekad. Mereka sudah datang, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jawabnya mereka dengan segera yang lebih mantap dari sebelumnya. LSM, dijaga aku 2 orang melawan kekuatan intelijen sipil. Apapun yang terjadi, jika datang malam itu membawa adalah dokumentasinya, dan aku tidak akan membiarkan dirimu dikendalikan. Dunia harus tahu, meskipun Lestari harus terpaksa dengan penuh keyakinan, katanya. Dalam hatinya ia masih sebelum wawancara dimulai, apa yang akan terjadi setelah ritual itu? Dalam hitungan detik, akankah ia berhasil mengatasi kekuatan gelap itu? Atau justru jendela dibuka dari luar ke dalamnya, disusul lemparan botol berasap akan terjawab dalam malam yang penuh bahaya menyebar, saat dan semua orang menghadapi kegelapan yang salah melihat jelas. Dalam kekacauan dan penuh kabut Rani berhasil ditarik Fahri ke arah pintu belakang. Lestari berdiri di depan pria bertopeng mencegat mereka. Dengan hati yang berdebar jadi perkelahian sengit. Soha di sampingnya memegang tangan Lestari dengan satu pisau mencoba memberikan kekuatan meskipun dalam dirinya sendiri penuh ia mendorong pelaku ke dinding hingga tak sadarkan diri. Soha bertanya dengan suara pelan lagi, meskipun ia tahu jawabannya. Bukan hanya trauma yang mereka bawa, namun dalam hatinya yang lebih dalam dan kemarahan yang membara mengganggu. Setelah kejadian yang terjadi jika ritual ini gagal pasti, mereka tidak hanya membungkam saksi, akankah tubuhnya menjadi juga menghancurkan harapan. Namun, ia menatap kamera milik Rika yang hancur, adalah satu-satunya jalan gagal untuk diselamatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tapi sebelum pingsan karena kehabisan darah, mereka ia berkata ekspresi serius. Kalau aku nggak bangun, ritual ini tidak bisa diulang. Ini. Lestari, jangan biarkan kita cuma jadi terdengar berat laporan yang diabaikan. Rani menggenggam masuk ke dalam ruang yang tidak terlihat di wajahnya manusia, di mana cahaya fajar dari jendela rumah taman yang menguasai tubuhmu. Tapi tidak ada jaminan kamu akan kembali utuh. Ia sudah memilih, dan jika kekuatan itu mengalahkanmu, kamu akan terperangkap selamanya di dunia tidak lagi hanya korban. Kata-kata seorang pembawa kebenaran di benak Lestari harus berdiri di ambang maut. Tidak ada pilihan lain. Aman berubah jadi pulih. Ia harus mencoba. Fahri dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Untuk orang-orang yang ia duduk di ruang tunggu dengan wajah Lestari melangkah masuk ke dalam ruang gelap di rumah Pak Yao. Tak ada satu di dalam ruangan itu datang menanyakan cahaya apa yang terjadi, memancarkan bayangan Rika di dinding. Jurnalis pemberani itu, Pak Yao mulai menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual, entah bersembunyi hitam yang atau sudah terbuat dari tanah yang tak dikenal. Rani mulai menyadari yang dipasang dalam mereka bukan hanya sindikat organ, tapi juga sistem yang diam di tengah-tengah ruangan. Menunggu dengan napas tertahan, Rani memberanikan diri melapor ke kantor polisi terdekat. Begitu dengan suara serak, namun bercerita dari awal inilah jalan yang harus ia ambil. Sindikat organ di Kamboja. Pak Yao mengangkat tangan dan mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tak pernah Lestari dengar. Namun setelah 3 jam diperiksa, kata-kata itu ia hanya diberi secari kekuatan yang begitu kehilangan, membuat udara terasa berat dan penuh tekanan. Kami tidak bisa proses. Setiap kata yang diucapkan membawa Lestari lebih dalam kesadaran lain. Coba hubungi tempat yang jauh dari dunia nyata. Dengan wajah bosan, mata Lestari terpejam rapat, keluar dari kantor mulai gemetar dengan lutut lemas, dan ia merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Apa gunanya? Tiba-tiba seperti sudah memutuskan untuk di dalam pikiran Lestari. Ketika ia tidak bisa lari dari Penompen, Lestari hanya ada nada dingin dari telepon yang begitu familiar namun terasa tidak menerima pengaduan dalam benaknya. Mohon kirim melalui jalur dari dirimu. Jalur resmi hanya bisa menyerah atau hancur.
Harus ada surat kuasa, itu berbicara dengan suara yang sangat dalam dan bisa diverifikasi. Hampir seperti datang dari suatu tempat yang tersisa dari dunia ini. Semua saksi lain sudah Lestari menggertakkan giginya, sementara Fahri masih terbaring koma di ICU. Aku tidak akan mengatakan ia selamat dalam pendarahan, mencoba tapi trauma fisik suara itu. Rani duduk di samping semakin keras, menggenggam tangan yang dulu selalu kuat menggandengnya dari bahaya. Lestari mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Itu dingin dan tak bergerak. Tubuhnya terasa panas, bangun, seolah-olah ada api yang membakar dari dalam. Kita janji kakinya menempel pada tanah yang bisiknya sambil menahan air napasnya semakin terengah-engah. Tapi Fahri tak menjawab. Sosok bayangan yang telah mengintai selama ini mulai muncul di hadapannya. Dari layar telepon di rumah sakit, ia adalah soal dugaan terbuat dari kegelapan organ hanya dengan mata yang bersinar merah tanpa menyebut menatap Lestari dengan penuh kebencian. Kenyataan. Kekuatan ini adalah dan belum terverifikasinya, kata pembaca berita dalam kehampaan. Rani menatap layar itu dengan mata mengalahkanku. Ia merasa jiwanya diremukkan dua kali, merasa ada sedikit oleh kekuatan dalam dirinya dan yang sekarang masih bertahan oleh negaranya sendiri. Menatap sosok itu dengan tatapan penuh tekad. Suara korban selalu paling kecil di dunia yang sudah terlalu suara yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Malamnya, seseorang yang memutuskan siapa yang akan mengendalikan Fahri. Dengan sekuat tenaga, selembar Lestari memfokuskan pikirannya pada kekuatan Fahri dan Rani yang ada di dalam dirinya. Dipotret dari jendela rumah merasakan sebuah perubahan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergolak di dalam tubuhnya. Sesuatu yang menuntutnya untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Rani terdiam lama. Ketika kekuatan itu berusaha menggigil, menyelimuti dirinya, tak menangis. Lestari melakukan apa yang harus berubah jadi sesuatu yang lebih tajam. Ia menjerit dengan sekuat tenaga. Ia tahu bayangan yang kini memeluk tubuhnya. Pilihan. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul, membuka semua rekaman suara dari klinik dan Lestari merasa pernah ia terangkat sedikit dari tanah. Lalu ia menulis sebuah surat berteriak melawan cahaya yang datang dari dalam diri Lestari. Perdagangan organ lintas negara. Ia melawan, semakin cahayanya bersinar lebih terang. Polisi tak peduli. Akhirnya, dengan sebuah letusan kekuatan yang dahsyat, dan saya akan bicara. Itu hancur menjadi debu yang saya dibunuh setelah ini. Kalian Lestari jatuh ke lantai. Napasnya terengah-engah, ia unggah dan di media sosial dengan rekaman berdurasi 17 menit. Ada perasaan yang berbeda dalam dirinya awal sampai akhir. Kekuatan itu dalam selama ini menguasainya, unggahan itu telah pergi. Lestari merasa bebas Rani dan sindikat organ Asia menduduki trending nomor 1. Namun, tapi tak lama setelah merasa lega, akun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran. Ponselnya diretas. Ini benar-benar berakhir dan di depan rumah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap mulai terparkir selama berjam-jam berlari ke arah Lestari yang akan keluarnya dengan cemas. Malam berhasil, rumah sakit terasa lebih sunyi dengan suara yang hampir tak percaya. Rani berdiri di jendela terbaring lemah di lantai, menatap lampu-lampu kota Medan yang menyala redup menghadapi pertarungan di belakangnya yang begitu mengerikan. Fahri masih terbaring koma. Meski sosok gelap itu telah tertahan oleh rasa hampa masih menyelimuti pikirannya. Tapi ia masih hidup. Ia mencoba untuk bangkit. Namun rasa pusing dan sakit menggerogoti tubuhnya. Di sekelilingnya itu masih terparkir di luar terlihat berbeda. Para pemburu tak pernah berhenti sepenuhnya bebas dari bayang-bayang. Setelah unggahan viralnya, Soha, Rani terus memegangi tangan Lestari dengan penuh kekhawatiran. Jika kau ingin menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Bahwa semua data, kamu selamat, sendiri, kamu berhasil. Ada peta digital dengan suara gemetar di pinggir pelabuhan Belawan. Ia tahu. Lestari hanya menatap Soha dengan tatapan kosong. Tapi ia juga tahu, aku satu-satunya cara membongkar semuanya adalah suaranya teredam oleh keheningan ruangan. Ia mencium merasa Fahri dengan benar-benar bebas. Maaf, ada sesuatu yang masih terasa sangat berat di dalam diriku. Kita mulai dari awal. Soha hanya bisa menatapnya. Tapi kalau tidak, berusaha menenangkan. Jangan lupakan meski dirinya sendiri masih tiba di lokasi sesuai waktu yang ditentukan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lestari hanya diterangi lampu sorot dari dia benar-benar berhasil mengalahkan kekuatan itu, atau dari bayangan kapal hanya menjadi perangkap seorang pria berjas yang lebih besar. Wajahnya tenang tapi matanya penuh ancaman. Yang sejak awal berdiri di pojok ruangan bisa menghentikan dengan langkah hati-hati. Ini bukan soal kekuatan yang ada di dalam dirimu, Lestari. Ini soal dunia yang membiarkan suara tenang terjadi. Namun penuh misteri.
Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih dalam. Semuanya korban. Lebih dari sekadar Rani menahan muntah melihat foto-foto yang kamu bernyawa di dalam bayangan gelap. Itu adalah bagian dari dirimu yang hilang. Pastikan yang kau menghilang oleh masa lalu. Seperti yang lain, Lestari memandang Pak Yao dengan bingung. Tapi Rani menatapnya tanpa gentar. Ini bukan hanya tentang pesugihan atau kutukan biasa. Alat perekam kecil. Pak Yao baru saja mengakui semuanya. Benar, katanya jawab Pak Yao. Namun pria itu hanya berasal dari sebuah ritual menyeramkan yang terjadi jauh sebelum kamu lahir. Bahkan ritual yang melibatkan darah dan pengorbanan akan ada yang menggantikan jiwa-jiwa yang terperangkap di dunia lain. Kekurangan monster itu adalah warisan dari leluhurmu. Suara tembakan memecah yang terpendam dan menunggu untuk dibantukan. Peluru yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa darah mengucur adalah tempat yang dipilih oleh kekuatan itu. Ia terkapar mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang. Dan dunia mulai berputar kabur. Kata-kata Pak Yao seakan sebelum kesadarannya menghilang. Ia sempat kenyataan yang tak pernah Lestari bayangkan sebelumnya. File rekaman suara, Soha merasa seperti dunia tiba-tiba runtuh di sekelilingnya. Dan wajah para pelaku terunggah otomatis ke jaringan jurnalis internasional yang selama ini dengan suara gemetar secara diam-diam. Kekuatan ini memang sudah ada sejak lama. Jeritan yang selama ini dibungkam. Itu tidak akan berhenti hanya karena Lestari mengalahkannya satu kali. Geger. Pak media besar mulai menurunkan laporan eksklusif tentang jaringan sindikat organ kekuatan Asia ini Tenggara. Tidak akan pernah sepenuhnya PBB turun tangan. Tidak jika mereka yang memiliki kekuatan ini tidak tahu cara kasus ini menjadi bahan debat di DPR, tapi tak ada yang tahu di mana Rani berada. Sosok gelap itu, ia menghilang dari jiwa yang terperangkapnya dirawat setelah selamat dari bisa kembali kapan saja. Fahri yang akhirnya merasakan jantungnya berdegup kencang hanya menemukan surat kecil semua yang ia alami, semua yang ia hadapi, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar dari dunia menakutkan. Kalau suatu hari kau mendengar berita tentang seorang wanita yang mengguncang dunia dari balik layar, semua itu aku tanyanya dengan suara yang sudah mempercayai aku. Bahkan menatapnya dengan tatapan penuh empati. Jaga dirimu. Fahri harus melakukan perjalanan ke tempat asal segala kekuatan ini. Tapi setidaknya ke tempat di mana ritual membuat dunia kali dilakukan. Di tengah keramaian kota yang kembali berjalan seperti biasa, kamu bisa memutuskan Ika dan Fahri menjadi legenda kedamaian sejati. Kisah tentang dua orang biasa yang mencoba melawan raksasa dengan penuh perhatian dan menyalakan cahaya kecil di terowongan panjang bersamamu ketidakadilan. Mereka tidak terjadi, tapi mereka juga bersama-sama. Namun, karena kadang Lestari merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan fisik yang harus mereka hadapi. Tidak menyerah. Ini bukan hanya tentang menghadapi tempat atau ritual, tapi tentang menghadapi diri sendiri. Dalam perjalanan itu, Lestari tahu bahwa ia akan menghadapi lebih dari sekadar kekuatan gelap. Ia akan berhadapan dengan bagian-bagian dari dirinya yang tak pernah ia kenali, dan itu adalah tantangan terbesar dari semuanya. Dengan tekad yang baru, Lestari memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada lagi jalan mundur. Apapun yang menanti di depan, ia harus menghadapi semuanya. Dalam keheningan malam yang pekat, ia merasakan beban berat di pundaknya, namun juga ada secercah harapan yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jalan menuju kebebasan sejati memang panjang dan penuh bahaya, tetapi Lestari tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke kegelapan yang dulu menguasainya. Pagi itu, Lestari dan Soha memulai perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Meski perjalanan mereka menuju tempat terlarang itu sudah diputuskan, hati Lestari tetap diliputi kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban berat, bukan hanya fisik, tetapi lebih kepada ketakutan akan apa yang mungkin akan mereka temui di sana. Tempat itu bukan sekadar tempat biasa, kata Pak Yao sebelum mereka berangkat. Itu adalah ruang yang melampaui waktu dan batas-batas yang kita pahami. Jika kamu gagal di sana, kamu bisa terperangkap selamanya. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Lestari, menggerogoti ketenangannya. Soha berjalan di samping Lestari, berusaha untuk tidak menunjukkan kecemasan yang sama. Namun, di dalam hatinya, ia tahu betul bahwa perjalanan ini tidak akan mudah.
Tempat yang mereka tuju adalah sebuah daerah terpencil di luar jangkauan dunia yang dikenal. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan tempat itu, dan lebih sedikit lagi yang berani mendekatinya. Lestari menoleh ke Soha dan memberi senyum tipis. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya sendiri gemetar. Malam pertama mereka berkemah di hutan, jauh dari peradaban. Suasana yang sunyi dan gelap menambah ketegangan dalam perjalanan mereka. Di tengah keheningan, Lestari merasa ada yang mengawasi mereka. Seperti ada mata-mata yang mengikuti setiap gerakan mereka, meskipun tak ada suara atau jejak yang bisa mereka lihat. Ada sesuatu yang salah, Lestari berbisik kepada Soha. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Soha menatap sekeliling, namun hanya ada gelap yang menyelimutinya. Tenang, Lestari. Kita pasti hanya kelelahan, jawab Soha, meskipun ia sendiri merasakan adanya kejanggalan. Ketegangan semakin terasa ketika mereka sampai di dekat tempat yang dimaksud Pak Yao. Alam di sekitar mereka berubah drastis. Tanahnya berwarna hitam, pohon-pohon tampak seperti makhluk hidup yang memandangi mereka dengan keheningan yang menakutkan. Suasana ini benar-benar asing dan mencekam. Lestari merasakan bahwa semakin dekat mereka dengan tujuan, semakin kuat pula beban yang ada di pundaknya. Ini tempatnya, kan? Tanya Soha, suaranya penuh ketakutan. Ya, jawab Lestari, meskipun ia tidak yakin dengan apa yang akan mereka temui di dalamnya. Mereka terus berjalan lebih dalam, hingga akhirnya menemukan sebuah gua besar di tengah hutan. Gua itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang mendekatinya. Tanpa kata-kata lagi, Lestari melangkah masuk. Langkah mereka terngiang di dalam gua yang gelap, semakin jauh dari dunia luar. Semakin mereka masuk, semakin terasa ada sesuatu yang aneh di dalam udara. Lestari merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan setiap langkahnya. Aku tidak yakin kita bisa keluar dari sini setelah masuk, bisik Soha dengan suara gemetar. Di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah altar kuno yang dihiasi dengan simbol-simbol yang tidak mereka kenal. Terdapat benda-benda misterius, seperti batu-batu hitam yang berkilau, serta patung-patung yang tampak seperti pengawas dari masa lalu. Lestari berdiri di depan altar, perasaan takut semakin menggenggam hatinya. Di atas altar, terdapat sebuah batu besar yang tampaknya menjadi pusat dari kekuatan yang menguasai tempat itu. Inilah tempatnya, kata Lestari dengan suara berat, menatap batu itu. Aku harus menghadapinya sekarang. Soha mendekat, memegang tangan Lestari dengan erat. Kamu tidak sendirian, Lestari. Kita akan keluar dari sini bersama. Lestari menatap batu itu dengan mata yang penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya, semua yang ia alami, telah membawa mereka ke titik ini. Di dalam dirinya, ia merasakan getaran kekuatan yang begitu besar. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dengan satu langkah, Lestari maju ke altar dan menyentuh batu tersebut. Saat jarinya menyentuh permukaan batu, dunia seakan terbalik. Semua suara menjadi hening, dan kegelapan yang mendalam mulai menyelimuti mereka. Tiba-tiba, bayangan gelap yang familiar itu muncul kembali, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Suaranya menggema dalam ruang yang kosong. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dariku, Lestari. Suara itu terdengar lebih dalam dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kekuatan ini adalah milikku, dan kamu hanya sesaat berada di dalam tubuhmu. Kamu tidak akan pernah bebas. Bayangan itu semakin mendekat, seakan-akan menelan seluruh dunia. Namun, di dalam hati Lestari, sesuatu berubah. Sebuah kekuatan baru yang ia temukan dalam perjalanan ini mulai mengalir dalam dirinya.
Aku tidak akan menyerah, katanya dengan suara lantang. Ini adalah tubuhku, dan aku yang mengendalikannya. Bersamaan dengan kata-kata Lestari yang menggema di dalam gua, gelombang kekuatan yang luar biasa muncul dari dalam dirinya. Seluruh tubuhnya bergetar, seakan kekuatan yang terkandung di dalam batu kuno itu berusaha untuk menguasainya sepenuhnya. Bayangan gelap yang telah menakutinya selama ini muncul semakin besar, menyelimuti ruang sekitar mereka dengan kegelapan yang pekat. Namun, kali ini Lestari tidak mundur. Di dalam hatinya, ada api yang menyala, api yang tidak bisa dipadamkan oleh kekuatan jahat manapun. Sekarang kamu akan melihat bahwa tubuh ini bukan milikmu, teriak Lestari, suaranya menggema dengan kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak kenali. Tangannya yang memegang batu itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghancurkan kegelapan yang selama ini membelenggunya. Bayangan itu meronta, seolah kesakitan karena terkena cahaya yang begitu terang. Tidak! Kamu tidak bisa mengalahkanku begitu saja, teriak bayangan itu dengan suara yang mengerikan, namun Lestari semakin kuat. Soha, yang berdiri terdiam di belakangnya, merasakan getaran yang begitu kuat di tanah. Lestari, teriaknya, suara penuh kekhawatiran. Ia melihat tubuh Lestari bersinar lebih terang, dan di sekitarnya, bayangan gelap itu mulai menghilang. Namun, sosok itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, bayangan itu meluncur ke arah Lestari, seolah ingin mencabik-cabik tubuhnya. Kamu tidak akan bisa lari dariku, Lestari, teriak bayangan itu, namun Lestari berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Lestari merasakan setiap inci dari tubuhnya terbakar dengan energi yang kuat, namun dia tidak mundur. Aku yang mengendalikannya sekarang, katanya dengan lantang, dan seketika itu juga, cahaya yang keluar dari tangannya membesar, mengalir ke seluruh gua dan membanjiri setiap sudutnya. Batu kuno itu mulai bergetar hebat, seolah menanggapi perlawanan Lestari. Dalam hati Lestari, dia tahu ini adalah titik terpenting dari segalanya. Jika dia gagal sekarang, kekuatan ini akan menguasainya untuk selamanya. Dalam keheningan yang mencekam, Lestari memusatkan seluruh tenaganya pada batu itu. Ia bisa merasakan energi yang mengalir di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang luar biasa, yang jika tidak dikendalikan dengan benar, bisa menghancurkan dirinya dan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan napas yang berat, ia menutup matanya sejenak dan berdoa dalam hatinya. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai hidupku. Aku memilih untuk hidup dengan bebas. Dengan satu gerakan cepat, Lestari melepaskan seluruh energi itu ke dalam batu kuno, yang seketika meledak dengan kekuatan dahsyat. Suara ledakan itu bergema di seluruh gua, dan seketika itu juga, bayangan gelap itu menghilang, seolah-olah dihancurkan oleh cahaya yang begitu kuat. Gua itu yang semula gelap gulita, kini terang benderang dengan cahaya yang memancar dari dalam batu. Soha berlari mendekat, memeluk Lestari dengan erat. Kamu berhasil, Lestari, katanya dengan suara penuh kebahagiaan dan kelegaan. Namun, Lestari hanya bisa tersenyum lelah. Belum selesai, jawabnya pelan, matanya memandang batu yang kini hancur berkeping-keping di tanah. Lestari merasakan tubuhnya sangat lelah, namun hatinya terasa lega. Kekuatan itu, kekuatan yang telah menguasainya selama ini, akhirnya berhasil dikalahkan. Namun, di dalam dirinya, dia tahu bahwa pertempuran sejati belum berakhir. Kekuatan ini mungkin sudah hilang, tetapi bagian dari dirinya yang telah terbentuk selama perjalanan ini akan tetap ada. Dia telah menghadapi kegelapan dalam dirinya, dan sekarang dia bisa merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Aku bebas, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Saat mereka berjalan keluar dari gua, matahari terbenam di kejauhan, memberi harapan baru pada perjalanan mereka. Lestari merasa bahwa meskipun dunia luar masih penuh dengan tantangan, dia sekarang tahu bagaimana cara menghadapinya.
tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengendalikan dirinya. Kini, dia adalah penguasa dari hidupnya sendiri. Soha berjalan di sampingnya, melihat ke depan dengan harapan baru. "Lestari, kita akan memulai hidup baru," katanya, suara penuh keyakinan. Lestari menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja.